Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nova Pradiptyo dari jurusan DKV kelas karya tahun angkatan 2021 dengan NPM 988 2405 1213 21029 akan merangkum dan mempresentasikan seluruh materi dari awal sampai sebelum UTS mata kuliah karakter building. Materi pertama, pentingnya karakter. Pentingnya karakter yang berada di diri kita wajib kita ketahui dan pelajari baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Setiap orang memiliki karakter dan itu bisa menggambarkan diri seorang yang sebenarnya, apakah itu baik atau buruk. Karakter juga adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan kita. Perilaku atau behavior dan karakter sangat berhubungan, tapi keduanya tidaklah sama. Perilaku adalah apa yang kita lakukan, sedangkan karakter adalah kumpulan perilaku kita yang tampil di depan umum maupun di saat kita sedang sendiri, dirangkai secara konsisten dalam kehidupan kita. Pola perilaku yang berulang-ulang, apakah itu baik atau buruk, akan membentuk dan memperkuat karakter kita sendiri. Ada beberapa peristiwa dalam hidup ini yang mana hanya tinggal karakter yang kita miliki dan kita dapat bergantung pada karakter. Karakter yang terbangun dengan baik adalah jaminan yang terbaik bagi kehidupan. Pentingnya karakter yang dibangun sejak kecil tentunya membuahkan manfaat bagi diri kita sendiri. Di antaranya, poin pertama, pengembangan. Hal ini memberikan dampak pada potensi diri kita untuk menjadi seorang yang memiliki perilaku yang baik. Poin kedua, perbaikan, di mana pendidikan ini akan bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan tentang baik atau buruknya sesuatu. Poin ketiga, penyaring. Hal ini berarti pendidikan akan menyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, sehingga anak akan mencerna hal-hal yang baik saja dan menyaring sisi-sisi yang negatif. Karakter juga terbangun dari beberapa faktor tertentu, di antaranya 1. Insting dan naluri, di mana hal ini merupakan sikap atau tabiat yang telah dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. Setiap orang memiliki insting dan nalurinya masing-masing. Tanamkan pada diri kita tentang mana hal yang baik dan yang buruk agar kedepannya kita dapat menentukan tanpa pikir panjang. Poin kedua, kebiasaan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Di sini, peran orang terdekat cukup penting. Jika kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik, maka orang terdekat kita akan mengingatkan. Jangan sampai diri kita merasa bahwa hal yang kita lakukan itu adalah hal yang biasa, sehingga kita akan mengulanginya kembali. Poin ketiga, keturunan, di mana umumnya sifat seorang anak merupakan cerminan dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh dari pohonnya. Memang seringnya anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, biasakan berhenti meniru kebiasaan orang tua yang kita nilai buruk. Poin keempat, lingkungan, yang mana menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh pada pendidikan karakter anak. Biasanya karakter seorang anak dapat terlihat dari lingkungan di mana ia bergaul. Berdasarkan dari manfaat faktor bangunan karakter tadi, maka sangat diperlukan adanya pendidikan karakter untuk diri kita sendiri. Menurut Thomas Lickona tahun 1991, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didiknya. Guru membentuk watak sang peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagi perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, dan bagaimana guru bertoleransi, serta berbagai hal yang terkait. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dari modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat seperti pendekatan perkembangan moral kognitif, analisis nilai, dan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yaitu penanaman nilai-nilai sosial tertentu. Berdasarkan Grand Design yang dikembangkan Kemendiknas, secara psikologis, sosial, kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, baik kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik dari konteks interaksi sosial kultural dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat.
Pada saat konfigurasi karakter dalam konteks totalitas, proses psikologis dan sosial kultural tersebut dikelompokkan dalam olah hati, olah pikir, olah raga, olah kinestik, dan serta olah rasa dan karsa. Keempat hal ini dapat dipisahkan satu sama lainnya, bahkan saling melengkapi dan saling berkaitan. Pengkategorian nilai didasar pada pertimbangan bahwa pada hakikatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi dan berlangsung sepanjang hayat. 2. Self-esteem. Self-esteem merupakan evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu yang berpotensi memunculkan sikap orang lain terhadap kita, baik positif maupun negatif. Self-esteem sangatlah penting bagi diri kita sendiri, maka dari itu kita harus membangun self-esteem yang sehat. Self-esteem yang sehat atau healthy self-esteem merupakan sumber daya psikologis yang penting karena mempunyai berbagai peranan dalam hidup. Pengaruhnya pada prestasi, hubungan-hubungan yang kita jalin, hingga rasa puas atas diri kita sendiri. Mempunyai low self-esteem atau self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang menjadi depresi, tidak membangun potensi mereka, dan bahkan jatuh ke dalam toxic relationship atau hubungan yang abusif. Sementara self-esteem yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesombongan dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Bahkan self-esteem terlalu tinggi bisa menjadi gejala dari narsisme. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem kita, diantaranya 1. Genetik, di mana umumnya sifat seorang anak akan mencerminkan sifat dari orang tuanya. Poin kedua, kepribadian. Kepribadian biasanya menjadi nilai tolak ukur seseorang dalam menilai diri seseorang. Jika kita memiliki kepribadian yang baik, maka orang pun akan menilai kita secara baik. Begitu juga sebaliknya, jika kepribadian buruk kita ditonjolkan pada orang lain, maka orang tersebut akan menilai kita secara buruk. Poin ketiga, pengalaman dalam hidup. Pengalaman dalam hidup merupakan salah satu aspek seseorang dalam menilai kita. Seorang akan menilai kita berdasarkan dari cerita kita dalam pengalaman kita menjalani hidup. Di situ orang akan menilai kepribadian kita. 4. Faktor umur. Sebenarnya umur hanyalah faktor kecil seseorang dalam menilai kepribadian kita. Semisal ada orang yang bersikap kanak-kanakan atau dewasa, maka faktor yang terbersih pertama orang pikirkan adalah umurnya. Poin kelima, keterbatasan fisik. Orang-orang biasanya memaklumi seseorang bila memiliki keterbatasan fisik. Orang akan menilai jika seseorang keterbatasan fisik memiliki perilaku yang buruk, maka orang-orang akan memakluminya. Poin keenam, pola pikir. Faktor terpenting dalam penilaian karakter seseorang adalah berdasarkan pola pikirnya. Orang-orang akan menilai pola pikir seseorang sebagai tolak ukur sebagai kepribadian. Poin ketujuh, kondisi atau lingkungan sosial. Lingkungan adalah salah satu faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Orang-orang biasanya menjadikan lingkungan sekitar sebagai nilai tolak ukur dalam menilai kepribadian seseorang. Sebagai individu yang mencoba menjadi lebih baik, maka kita harus membangun self-esteem yang sehat. Berikut beberapa ciri self-esteem yang sehat. 1. Bisa menolak mengatakan tidak bila kamu tidak mau. 2. Tidak terpaku pada pengalaman negatif di masa lalu. 3. Bisa mengekspresikan kebutuhan diri kita. 4. Menyadari dan menerima kelebihan dan kekurangan diri. 5. Mempunyai kepercayaan diri. 6. Memiliki pandangan yang positif akan hidup. Dan begitu juga sebaliknya. Beberapa ciri self-esteem yang rendah diantaranya: 1. Percaya orang lebih baik dari kita. 2. Terpaku dalam kelemahan sendiri. 3. Takut akan segala kegagalan. 4. Susah menerima pujian. 5. Mendahulukan kebutuhan orang dibanding diri kita sendiri. 6. Sulit mengatakan tidak. Jika kita masih sering merasa atau memandang negatif terhadap diri kita, maka kemungkinan kita masih mempunyai low self-esteem. Namun kita tidak perlu khawatir. Self-esteem bisa dibangun untuk menjadi sehat. Kita bisa memulai membangun harga diri yang lebih sehat melalui pemaparan berikut. A. Kenali diri. Kita adalah orang yang paling mengetahui diri kita sendiri. Ketahui dan tuliskan 10 kelemahan dan 10 kelebihan kita. Dan begitu kita bisa lebih sadar akan siapa dirimu secara realistis dan juga seimbang. B. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Evaluasi ekspektasi kamu akan atas diri sendiri tanpa membandingkan diri kita kepada orang lain. Tentunya kita akan merasa gagal bila kita hanya melihat kesuksesan orang. C. Tetapkan tujuan dan nilai. Setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda.
ketika kita sudah menemukan tujuan kita serta apa yang membuat kita bahagia, maka kita akan lebih mudah untuk menghargai diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. 4. Berteman dengan orang-orang yang positif. Cari orang yang bisa menghargai kita serta memotivasi kita untuk kembali semangat. Jangan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang hanya akan menjerumuskan kita dalam toxic relationship. 5. Terima dan evaluasi kekurangan diri. Mempunyai kekurangan itu wajar karena tidak ada orang yang sempurna, namun kita harus juga memilih mana kekurangan yang kita bisa dan ingin perbaiki dan mana yang kita harus terima apa adanya. 6. Berikan diri kita positive affirmation. Setiap bangun pagi, lihat kaca dan bicara pada diri sendiri. Kamu terlihat baik hari ini, atau aku yakin kamu bisa melakukan yang terbaik. Bangun hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. 3. Proper view of other. Mengetahui dan mempelajari sudut pandang orang lain merupakan suatu bentuk nilai sadar diri perihal pandangan orang lain dari berbagai aspek. Kita hidup tidak terpisahkan dari orang lain, keluarga, sahabat, rekan kerja, atau anggota masyarakat lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Jalinan komunikasi, interaksi sosial, atau hubungan bisnis akan senantiasa memerlukan keterlibatan orang lain di dalamnya. Semakin luas jaring yang kita bentuk, maka keuntungan yang kita peroleh akan semakin besar. Tentunya dengan kualitas hubungan yang baik antara kita dengan mereka semua. Sebagaimana ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jangan terlalu bangga dengan memiliki 100 teman, karena itu terlalu sedikit. Jangan merasa aman dengan memiliki 1 orang musuh, karena itu terlalu banyak. Siapapun kita, sebaiknya memang menambah sebanyak mungkin relasi dengan orang lain. Jalinan pertemanan atau tali silaturahmi yang baik dengan sesama manusia. Memiliki rekanan yang banyak memang bisa dikatakan baik, namun alangkah lebih baik lagi apabila dibarengi dengan kualitas pertemanan yang baik pula. Mungkin tidak sedikit dari kita yang memiliki teman di sosial media di atas 5.000 orang, tapi apakah kita benar-benar menjalin komunikasi dengan mereka? Ada banyak dari list teman sosmed kita itu justru yang sering berkonflik dengan diri kita. Kuantitas teman kita banyak, tapi kualitas justru sebaliknya. Sejak media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain meningkat, kepesatan kepopulerannya di masyarakat semakin terlihat jelas pula bahwa perbedaan pandangan antara satu orang dengan orang yang lain seringkali berujung pada adu mulut, saling ejek, saling hina, dan saling lapor. Seolah-olah ketiadaan perjumpaan secara langsung antara masing-masing pengguna media sosial bisa jadi memberi andil terkait begitu mudahnya seorang menghujat, memaki, atau menyampaikan ketidaksukaannya pada orang lain. Meskipun sudah ada aturan yang jelas yang mengatur pergaulan di sosial media seperti UU ITE, tetapi masih banyak saja sikap sinis, menghujat, kritik pedas, dan lain sebagainya. Masalahnya bukan pada perkembangan teknologinya, bukan karena keberadaan media sosialnya, tapi karena kita sebagai pengguna yang melupakan etika penting dalam pergaulan sosial media. Ada beberapa hal agar bisa memahami sudut pandang orang lain. Di antaranya, coba sadari ego selama ini terlalu dominan dan menghambat kita untuk memahami orang lain. Mungkin tanpa disadari, kita menjalani hari-hari dengan dikuasai ego secara terus-menerus. Akibatnya kita sendiri seolah tidak dapat mendengar suara hati nurani sendiri. Hal ini juga yang mungkin menghambat diri kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan baik. Jadi menyadari hal ini tentunya dapat membantu diri kita untuk lebih bijaksana ketika coba memahami sudut pandang yang berbeda. Melatih diri menjadi pendengar yang baik juga dapat membantu kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Sebenarnya tidaklah susah untuk memahami sudut pandang orang lain ketika diri sendiri sudah terlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Kenapa perlu menjadi pendengar yang baik? Kita juga sedang berlatih untuk mendengarkan diri kita sendiri secara tulus, sama halnya saat sedang mendengarkan pendapat orang lain. Dengan demikian, kita juga akan menemukan pemahaman baru yang mungkin dibutuhkan untuk memahami sudut pandang yang berbeda tersebut. Menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan perkiraan. Coba renungkan, bukankah ada banyak hal yang dianggap pasti terjadi sesuatu perkiraan, tapi yang terjadi malah sebaliknya.
Itu artinya sebagai manusia biasa pemahaman kita kadang bisa salah atau tidak tepat. Sama halnya dalam memahami sudut pandang orang lain. Kadangkala yang terjadi juga bisa demikian. Jadi dengan menyadari hal ini, kita berusaha untuk lebih berhati-hati dan teliti ketika mencoba memahami sudut pandang orang lain. Bersikap sabar juga kunci penting yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana bisa memahami sudut pandang orang lain jika kita bersikap tidak sabar dan terburu-buru? Bersikap sabar juga merupakan kunci penting yang perlu kamu ingat dan tentunya jangan diabaikan. Sebaiknya pelan-pelan saja ketika mencoba untuk memahami dasar pendapat atau sudut pandang orang lain. Bersikap sabar juga merupakan kunci penting perlu kamu ingat dan tentunya jangan diabaikan. Bersikap netral juga dapat membantu kita untuk lebih objektif terhadap sudut pandang orang lain. Bersikap netral juga dapat membantu kita untuk lebih objektif supaya bisa membantu memahami sudut pandang orang lain dengan lebih baik. Tentunya sikap netral dan juga sangat diperlukan. Sikap tersebut juga membuat kita lebih objektif ketika mencoba memahami sudut pandang orang lain. Jika tidak bersikap objektif, sangat mungkin penilaian kita akan didasarkan pada alasan pribadi yang belum tentu tepat. Memang bisa dikatakan kalau memahami sudut pandang orang lain itu gampang-gampang susah. Artinya mungkin terlihat mudah, tapi ternyata tak semudah yang dikira. 4. Integritas. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas pribadi dapat diartikan satunya perkataan dan perbuatan. Arti yang merujuk pada terjemah langsung kata integrity sebagai sesuatu yang undivided or unbroken, completeness or totality. Integritas pribadi juga bisa berarti patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah sebagai rambu dalam menempati suatu kedudukan atau posisi profesional. Integritas pribadi juga bisa dimaknai tidak tergoda melakukan penyelewenangan meskipun dengan wewenang yang dimiliki dia bisa melakukan apapun. Beberapa pendapat tentang integritas dan pribadi yang berintegritas adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang yang menjadi pemimpin atau yang benar-benar sukses cenderung memiliki 3 kualitas. Kualitas menurut Henry Cloud pada tahun 2006 yaitu memiliki perangkat kemampuan tertentu, membangun hubungan saling menguntungkan atau lebih dari sekedar networking, dan berkarakter. Setidaknya karakter yang dimaksud di sini adalah mencakup etika dan integritas. Kesuksesan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari berbagai besar kemampuan dalam bidang tertentu, tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar integritas dirinya dalam mengelola penggunaan kemampuannya tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakininya. 2. Beberapa penjelasan mengenai integritas menurut Dr. Phil Pringle tahun 2001 dalam bukunya Top 10 Qualities of a Great Leader adalah sebagai berikut. 1. Integritas berasal dari sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. 2. Dibangun atas dasar disiplin. 3. Kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan. 4. Kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan dengan mulus. 5. Tahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga. 6. Kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. 7. Menepati janji-janji bahkan ketika merugikan Anda. 8. Tetap setia kepada komitmen bahkan ketika itu tidak nyaman. 9. Tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan lebih populer untuk mencampakkannya. 11. Integritas adalah fondasi dari kehidupan. Jika integritas baik, maka kehidupan baik. Begitupun sebaliknya. 12. Dibentuk melalui kebiasaan. Poin ketiga, pencapaian yang disampaikan oleh Stephen R. Covey tahun 1997 yang dekat dengan integritas adalah begin with the end mind, yaitu selalu bertanya apa yang Anda inginkan agar orang lain tetap ingat Anda setelah Anda meninggal dunia. Tentu saja kita ingin nama baik menjadi hal yang tersisa di dunia ini setelah kita meninggal, dan hal ini akan membuat kita menjadi orang yang berintegritas. Poin keempat, menurut Billy Bond tahun 2009, image, reputasi atau nama baik adalah hal penting yang menjadi target seseorang yang ingin sukses dalam pekerjaan. Salah satu cara untuk menjaga nama baik adalah memperhatikan diri sendiri yang sesungguhnya tidak bermuka dua. Artinya mengatakan suatu hal kepada seseorang lalu mengatakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan kepada orang lain. Cara ini adalah dengan mengucapkan dan melakukan apa yang diyakini benar. Jangan katakan dan bertindak apa yang sudah diyakini salah. Cara seperti ini merupakan ciri orang yang berintegritas.
Integritas tidak dapat dipisahkan dengan jujur. Jadi jika kita melakukan pekerjaan secara tidak jujur, artinya kita tidak memiliki integritas. Tidak bergosip adalah salah satu cara mudah untuk menjaga integritas. Jika kita membicarakan seorang di belakangnya, kemungkinan besar kita juga akan membicarakan orang yang kita ajak bicara tadi di belakangnya. Billy Bond tahun 2009 juga mengatakan, jika seseorang sudah tahu apa keinginannya, semua perilaku dan tindakannya akan mengupayakan agar keinginan itu terwujud. Pada umumnya, tindakan untuk mencapai keinginan tersebut memerlukan integritas. Dengan integritas, seseorang akan melakukan segala sesuatu secara positif dan konsisten. Poin kelima, seseorang motivator dunia, Zig Ziglar, pada tahun 2007 berkata, seberapa jauh prestasi yang Anda capai dalam kehidupan Anda bukan yang ditentukan dari apa yang terjadi pada diri Anda, melainkan dari apa yang Anda perbuat selama hal itu terjadi pada diri Anda. Maksudnya, hasil akhir bukanlah satu-satunya yang dinilai, tetapi bagaimana kita bersikap dan bertindak sama proses untuk menuju kepada hasil. Dengan adanya integritas diri, sikap dan tindakan tersebut akan sesuai dengan sistem norma. Integritas diri akan membentuk komitmen yang nantinya prestasi yang kita raih akan dihargai oleh orang lain. Poin ke-6, integritas merupakan salah satu prinsip dari 21 prinsip dalam buku The 21 Principles to Build and Develop Fighting Spirit, karangan Urianano pada tahun 2011. Menurutnya, orang yang punya integritas adalah orang yang menerapkan sistem norma untuk menilai kehidupan, sehingga kehidupannya seperti buku yang terbuka. Ia tidak punya apapun untuk disembunyikan maupun untuk ditakuti. Integritas diri punya pengaruh yang tinggi pada kehidupan setiap orang. Integritas diri akan membentuk reputasi atau prestasi diri yang kuat pada diri masing-masing. Orang yang terarah kehidupannya akan lebih jauh dan lebih cepat prestasinya di dalam seluruh bidang kehidupan dibandingkan dengan yang tidak terarah. Integritas diri bukanlah sebatas apa yang kita lakukan, tetapi lebih banyak menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. 5. Humility dan selflessness. Humility dan selflessness adalah sikap rendah hati yang tidak memprioritaskan kepentingan sendiri, yang berarti sikap tersebut harus ditanam sedari kecil sampai tumbuh dewasa agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kerendahan hati itu sendiri sangatlah penting. Mengapa begitu? Karena dengan adanya kerendahan hati, kita dapat saling menghormati dan menghargai orang lain. Dengan adanya kerendahan hati, kita dapat menghargai pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tetapi kita perlu ingat bahwa rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Rendah hati dengan rendah diri merupakan dua hal yang sangat berbeda. Jika rendah hati itu tidak sombong, maka rendah diri itu tidak percaya dengan diri sendiri yang kerap ditunjukkan di hadapan orang lain. Jika rendah hati itu memiliki sikap yang optimis, maka rendah diri cenderung memiliki sikap pesimis. Dari sini kita tahu bahwa rendah diri adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibanding orang lain dalam satu hal atau hal yang lain. Rendah hati dapat terjadi pada seseorang ketika seseorang itu merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri maupun merasa tidak percaya diri akan dirinya sendiri. Jangan merendahkan dirimu sendiri hanya untuk menghindari kritik, menyenangkan orang lain, atau menunjukkan kebaikan. Dunia membutuhkan cahaya, bukan yang biasa-biasa saja. Dikutip dari kata Paulo Coelho. Quotes di atas telah mengingatkan kita untuk menjadi individu yang tidak merendahkan diri sendiri. Tidak merendahkan diri dalam hal apa saja, seperti saat kita sedang dikritik, jangan takut dan jangan merasa tidak puas karena sebuah kritikan. Justru dengan adanya kritikan, kita dapat melakukan sesuatu hal dengan lebih baik. Seperti di kalimat akhir dari quote yang di atas. Dunia membutuhkan cahaya, bukan berarti yang biasa-biasa saja. Kalimat ini mengingatkan kita kembali untuk tidak terus-menerus berada di posisi merendahkan diri. Posisi ini merupakan di mana kita selalu merasa kita akan melakukan apapun dengan benar. Kita selalu tidak percaya diri untuk mengusulkan sesuatu, tidak percaya diri untuk menyuarakan isi hati kita, dan merasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus berhenti memikirkan hal yang seperti itu dari pikiran kita. Rendah diri memang wajar untuk dimiliki oleh diri kita masing-masing, tetapi berusahalah mengubah itu menjadi kerendahan hati untuk kita memperbaiki diri sendiri daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri berarti menempatkan kebutuhan komoditas Anda di atas kebutuhan Anda, seperti dan selalu bertindak tidak hanya atas dasar kepentingan Anda sendiri. Bertindak tanpa mementingkan diri sendiri bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi semakin sering Anda melakukannya, Anda akan lebih bisa bersikap baik dan murah hati. Jika Anda terbiasa
melakukan perbuatan untuk menolong orang lain agar merasa baik dan membuat dunia ini menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Anda akan melihat bahwa sifat tidak mementingkan diri sendiri ini sesungguhnya bisa membuat Anda lebih bahagia. Mengembangkan pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri. Perluaslah wawasan Anda. Jadi orang yang tidak mementingkan diri harus dimulai dari adanya kemampuan untuk melihat lebih jauh melampaui urusan pribadi Anda dan berusaha menumbuhkan rasa empati kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang belum pernah Anda temui. Jika Anda terus-menerus hanya peduli pada masalah dan status Anda sendiri, Anda tidak akan mempunyai waktu atau energi untuk bertindak tanpa mementingkan diri sendiri. Langkah pertama agar Anda bisa bertindak tanpa mementingkan diri sendiri adalah dengan cara mengembangkan kesadaran yang lebih luas terhadap kehidupan di sekeliling Anda. Anda bisa memperluas wawasan Anda dengan melakukan beberapa cara berikut ini. Dengan pada saat orang lain sedang berbicara, dengarkan baik-baik, jangan membiarkan pikiran Anda berkeliaran pada saat seorang sedang mengungkapkan masalahnya atau menceritakan kisah yang menyenangkan kepada Anda. Biarkan diri Anda sepenuhnya terbawa ke dalam kehidupan orang lain sebagai imbalannya. Bacalah atau tontonlah atau dengarkan berita. Dalam melakukan hal-hal tersebut, Anda akan bisa lebih menyadari apa saja peristiwa besar yang sedang terjadi di dunia dan di kota Anda sendiri. Bacalah novel. Hasil penelitian membuktikan bahwa membaca buku fiksi bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk berempati. Pilihlah beberapa persoalan Anda untuk dipelajari lebih lanjut. Perhatikan apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda. Apa saja persoalan penting yang mempengaruhi komunitas Anda. Contohnya mungkin sungai di kota Anda terkena polusi berat yang menyebabkan orang-orang terkena penyakit. Pilihan topik yang Anda ingin pelajari adalah, lalu bacalah sebanyak mungkin agar Anda bisa memahaminya secara lebih mendalam. Berusahalah memahami perasaan orang lain. Rasa empati dan sifat tidak mementingkan diri sendiri selalu berkaitan. Jika Anda bisa mengerti bagaimana perasaan seseorang, Anda akan lebih bisa bertindak tanpa kepentingan diri sendiri kepada orang tersebut. Anda juga bisa memiliki rasa empati kepada orang yang belum pernah Anda temui. 6. Respect dan value. Respect dan value adalah sikap menghargai suatu tindakan atau sebuah pribadi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Salah satu hal yang membantu kita menerima diri sendiri adalah dengan menghargai diri sendiri. Pandangan jelek terhadap diri sendiri, baik beralasan maupun tidak, sedikit banyak akan tercermin dalam sikap terhadap orang-orang di sekitar kita. Misalnya jika kita memaksa tersiksa karena kita merasakan suatu kekurangan, rasa penyesalan itu akan tertumpuk dalam hati kita yang kemudian tersalurkan dalam bentuk sikap permusuhan terhadap dunia luar. Sebaliknya, jika kita belajar untuk menghargai dan bersikap ramah pada diri sendiri, maka sedikit banyak yang akan bisa menambah cinta kita kepada orang lain. Bila kita tak sanggup memecahkan persoalan-persoalan diri sendiri, kita mulai membenci orang lain. Hasilnya adalah bisa dikatakan sebagai lingkaran setan yang akan menghancurkan diri sendiri. Kita semua menghargai diri kita sendiri, dominan atau tidak, pede atau tidak pede, pintar atau tidak pintar, sukses atau gagal, kita harus menghargai diri kita sendiri. Respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tapi rasa respect terhadap orang tertentu baru muncul setelah orang mengetahui pribadi atau perbuatan seorang yang direspek dengan lebih dalam. Misalnya setelah berkenalan dengan seorang teman, kemudian dalam tempo waktu tertentu menyadari bahwa dia ahli dalam suatu bidang, bisa jadi timbul rasa respek terhadap teman itu. Respek tidak sama dengan rasa takut. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekolah atau masyarakat langsung. Ada beberapa poin yang perlu dipahami agar bisa menghargai diri sendiri. Di antaranya, menerima apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tapi masih saja sebagian orang merasa kurang dan mengeluhkan tentang ini dan itu. Memang banyak orang yang dianugerahi keindahan bentuk dan tampilannya, tetapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisiknya semata, melainkan perilaku, tabiat, kemuliaan akhlaknya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. 2. Menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari, kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri sendiri, misalnya cara berkendara yang ugal-ugalan atau hal-hal yang membahayakan lainnya. 3. Menumpuk rasa malu. Rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dan para penderita skizofrenia. Bayangkan jika kita tidak memiliki
rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Jika sudah demikian, masih adakah harga diri kita? Orang justru dihargai karena penempatan rasa malunya secara tepat. Maka menumpuk rasa malu adalah kebutuhan mutlak untuk menjaga harga diri kita sendiri. 4. Menjaga nama baik. Tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mau mempunyai nama baik. Jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik. Apalagi jika kita sadar bahwa ketika melakukan sesuatu perbuatan melanggar norma, sesungguhnya kita tidak hanya mempertaruhkan nama baik kita sendiri, melainkan juga nama baik keluarga dan orang-orang terdekat kita. 5. Menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita berikan pada diri sendiri adalah amal baik yang kita lakukan selama hidup ini. 6. Kenali diri sendiri. Mengenali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dalam hal-hal diri yang kita masih perlu kita perbaiki ataupun kembangkan lebih lanjut. Dengan mengenal diri kita dengan baik, kita bisa memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Jika kita telah mengenal diri kita dengan baik, kita bisa memahami kekuatan kita yang bisa kita bagikan pada orang lain. Kita juga bisa memahami apa yang bisa kita pelajari dari orang lain. 7. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih tegar dan menyikapi kelemahan kita. Semua ciptaan Tuhan adalah sempurna menurut fungsi dan tanggung jawab yang kita emban dalam hidup ini. Kita tidak perlu meratapi diri dalam menghadapi kelemahan yang tidak bisa diperbaiki. Kelemahan ini membuat kita dapat kesempatan melihat hal-hal lain yang bisa kita lakukan, bukan terpaku pada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan lagi. Terakhir, sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita. Dari jumlah manusia yang miliaran angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lagi, di masa akan datang, tidak akan ada yang bergerak, berbicara, dan berpikir sama persis seperti kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.